Contohnya begini, seumpama si kecil ini punya makanan, ya. Kemudian teman-teman bermainnya ini pada tidak punya. Nah, itu biasanya suka bagi-bagi makanan ke teman-temannya yang tidak punya makanan itu tadi. Jadi dari kecil itu sudah mempunyai rasa empati yang tinggi. Nah, ini kemungkinan besar ke depannya si kecil ini punya wadah spiritual dan bakat spiritual yang tinggi. Ojo turu sore kaki, ana dewa nganglang jagat nyangking pokor kencanane isine donga tetulak sandang kelawan pangan ya iku bagian nipun wong melek sabar narima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ciri-ciri orang yang punya bakat spiritual sejak lahir. Jadi kalau orang mempunyai bakat spiritual, itu sebenarnya dari orang tersebut sejak lahir, itu sudah bisa diketahui dengan ciri-ciri dan tanda-tanda tertentu. Nah, apa saja ciri-ciri orang yang punya bakat spiritual sejak lahir itu? Yang pertama, dari kecil, orang yang punya bakat spiritual itu biasanya mudah bosan dan selalu suka akan hal-hal baru. Jadi panjenengan bisa melihat putra-putri panjenengan ya yang masih kecil itu nanti ke depannya punya bakat spiritual atau tidak, itu bisa panjenengan lihat dari tingkah lakunya sejak kecil itu tadi. Kalau si kecil ini mudah bosan, entah itu dalam hal permainan atau dalam hal apa saja, dan suka hal-hal baru, dan biasanya hal baru itu gampang dikuasainya, mudah menguasai hal-hal baru tersebut, maka ini salah satu ciri bahwa si kecil ini nanti ke depannya itu mempunyai bakat spiritual. Jadi bisa dibilang memang si kecil ini punya bakat spiritual sejak lahir. Nah, itu ciri yang pertama. Tetapi satu ciri ini belum bisa panjenengan jadikan patokan. Harus ada ciri-ciri yang lain ini nanti yang bisa mengetahui bahwa si kecil ini benar-benar mempunyai bakat spiritual atau tidak ke depannya. Nah, yang saya maksud bakat spiritual di sini adalah bakat spiritual yang besar. Kalau semua orang punya bakat spiritual, tetapi ada tingkatan-tingkatan tertentu. Wadah spiritualnya pun beda-beda, ada yang kecil, ada yang besar. Nah, yang saya maksud di sini adalah bakat spiritual yang wadahnya itu besar.
Kemudian ciri yang nomor 2, orang yang punya bakat spiritual sejak lahir itu biasanya sering menyendiri. Dan kadang itu berkomunikasinya itu dengan dirinya sendiri. Dan ini sering dilakukan. Jadi kalau masih kecil kadang itu untuk bermain dengan teman-temannya itu agak jarang gitu, bahkan kadang ya kurang begitu suka bermain dengan teman-temannya, sukanya menyendiri saja gitu di rumah, kadang ngomong sendiri, berbicara dengan dirinya sendiri, semacam itu nanti ke depannya bisa saja si kecil ini tadi itu mempunyai bakat spiritual yang besar. Nah, itu ciri yang nomor 2. Kemudian ciri selanjutnya yang nomor 3, orang yang punya bakat spiritual sejak lahir itu memiliki rasa empati yang tinggi. Jadi sekecil ini sudah memiliki rasa empati yang tinggi. Mudah iba terhadap kesusahan orang lain. Orangnya biasanya sensitif dan sangat peka. Contohnya begini. Seumpama si kecil ini punya makanan, ya. Kemudian teman-teman bermainnya ini pada tidak punya. Nah, itu biasanya suka bagi-bagi makanan ke teman-temannya yang tidak punya makanan itu tadi. Jadi dari kecil itu sudah mempunyai rasa empati yang tinggi. Nah, ini kemungkinan besar ke depannya si kecil ini punya wadah spiritual dan bakat spiritual yang tinggi. Nah, itu ciri yang nomor 3. Kemudian ciri yang nomor 4, orang yang punya bakat spiritual sejak lahir ini biasanya sering bangun itu di jam-jam tertentu. Dan waktunya itu biasanya waktu tertentu. Dan setelah bangun, biasanya si anak ini, si kecil ini, itu sulit sekali untuk tidur. Nah, terutama bangunnya itu di sepertiga malam. Dan itu ajeb. Jadi sering bangun semacam itu di jam-jam tertentu, di waktu-waktu tertentu. Nah, ini juga bisa mengindikasikan ke depannya mempunyai bakat spiritual. Kemudian ciri yang nomor 5, biasanya itu sering mendapatkan penglihatan. Kadang itu ngomong ya dari mendapatkan melihat apa, dan itu atau gambaran-gambaran yang terlintas di benak si kecil ini itu biasanya menjadi kenyataan. Kadang juga sering diperlihatkan hal-hal yang sebenarnya itu tidak kasat mata. Kalau tidak begitu, itu kadang-kadang begini. Dia itu ngomong nanti begini ke depan begini gitu ya, dan itu menjadi kenyataan. Nah, itu bisa panjenengan titeni. Itu kedepannya biasanya kalau sudah sampai pada saatnya itu si anak ini mempunyai bakat spiritual yang besar. Kemudian ciri selanjutnya orang yang punya bakat spiritual sejak lahir ini sering mengalami mimpi, ya, dan mimpinya itu biasanya sering menjadi kenyataan. Umpama putra panjenengan kok bercerita kepada panjenengan yaitu mimpi apa gitu, dan nanti panjenengan titeni ke depannya kok mimpinya itu menjadi kenyataan. Lah, ini jelas si kecil ke depannya ini punya bakat spiritual yang tinggi. Kemudian ini ciri yang selanjutnya, ciri yang nomor 7, orang yang punya bakat spiritual sejak lahir ini biasanya mempunyai daya imajinasi, daya khayal, daya imajinasinya itu tinggi dan kreatif orangnya. Jadi dibilang kreativitasnya itu sangat kuat. Suka menciptakan hal-hal baru. Kadang juga bikin hal-hal yang aneh, nyeleneh, dan hal-hal yang ora umum.
Tidak umum dalam arti sepantaran anak-anak itu tadi, seumuran orang itu tadi. Jadi karena apa itu tadi, daya imajinasinya itu memang tinggi, kreativitasnya kuat. Nah, ini kemungkinan besar di hari kemudiannya, masa kedepannya setelah dewasa, itu biasanya sangat kelihatan sekali bahwa orang tersebut itu punya bakat spiritual. Jadi itu ada beberapa ciri-ciri orang yang punya bakat spiritual sejak lahir. Demikian bahasan kita kali ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan apapun yang kurang berkenan di hati panjenengan semuanya. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.